Haleluya, haleluya, salam damai sejahtera untuk semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Kita dalam minggu yang keempat ini masih tetap merenungkan firman tentang tekun. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, kami ucap syukur di awal tahun ini kami mendengar firman-Mu untuk kami jadikan pegangan hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu menjamin kehidupan kami, bahkan menjawab masalah kami, menyirami hati kami, dan bahkan menguatkan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Ya, tentang tekun di bab yang keempat ini masih dari Kisah Para Rasul yang ke-12. Ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita tahu peristiwa yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-19 ini adalah tentang Petrus di penjara karena Yesus. Apa yang dikerjakan oleh saudara seiman dari Petrus ini? Memang pasti mereka sedih, mereka berduka, tapi mereka sadar bahwa kepedihan dan kedukaan tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, ketika kita menghadapi masalah, jangan kita mau dilarutkan dalam kepedihan, kedukaan, keputusasaan dan sebagainya. Karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi surat Petrus mengatakan, kuasailah diri, jadilah tenang, barulah kamu berdoa. Nah, jadi murid-murid itu juga seperti itu. Menghadapi Petrus ditahan karena Yesus, mereka tidak mau dirundung kepedihan dan kedukaan terus-menerus. Mereka sadar itu tidak bermanfaat, tapi mereka bangkit, dan apa yang mereka doakan? Menguasai diri mereka, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dan juga menenangkan jiwa mereka. Dan tindakan yang ketiga, ini tindakan menjadi kunci satu masalah selesai dan menang, yaitu apa? Berdoa. Dan doa seperti apa yang dilakukan oleh saudara seiman Petrus? Berdoa dengan tekun, sehingga doa yang tekun ini akan membuat roh semakin membara, iman semakin kuat, semakin kokoh, dan hati semakin damai, sejahtera. Sehingga kita imannya tidak digoyahkan oleh keadaan apapun, situasi apapun, atau peristiwa yang sedang terjadi. Akibatnya luar biasa. Pekerjaan secara supranatural yang Bapa Surgawi lakukan untuk Petrus adalah mengirim malaikatnya untuk masuk ke dalam sel tahanan Petrus. Dan ketika berjumpa dengan Petrus, malaikat itu berkata, kenakan pakaianmu. Dan dia melepaskan rantai-rantai belenggu Petrus. Kemudian malaikat membuka pintu-pintu penjara, dan Petrus suruh mengikutinya. Sampai di luar penjara, dia sudah di alam bebas. Malaikat itu tidak nampak lagi, tapi Petrus sudah dibebaskan. Ini akibat dari apa? Doa yang seperti apa? Bukan hanya doa asal buka mulut, bukan hanya doa karena kewajiban, bukan hanya doa karena diajak teman, atau karena tidak enak hati dengan yang lain. Tapi doa dengan tekun, artinya tekun itu apa? Walaupun kelihatannya masalah belum selesai, tapi imannya tidak goyah, kerajinannya tidak kendor, semangatnya tidak pudar. Untuk apa? Terus berdoa. Ayo, come on. Berdoa, dan berdoa. Tapi bukan berarti doa yang
diulang-ulang. Artinya tekun dalam doa di sini adalah kondisi situasi apapun kita tetap berdoa dengan semangat yang luar biasa. Sekarang apa yang terjadi dengan kelompokmu dan komunitasmu? Ketika ada hari-hari yang ditetapkan untuk berdoa bersama-sama. Permulaan hari doa itu terlaksana, semua masih semangat. Tapi hari-hari berikutnya mereka sudah kayak lupa bahwa hari itu hari doa. Banyak yang tidak datang dan mereka menganggap biasa masih ada orang yang berdoa. Oh no. Orang yang berdoa, tapi kita pribadi juga perlu ikut berdoa. Kita bukan hanya untuk menerima hasil dari doa saudara seiman kita, tapi kita juga harus menjadi orang ruang Maha Kudus. Artinya orang Maha Kudus itu apa? Orang yang gemar berdoa dengan tekun. Petrus mengalami hal yang luar biasa di luar nalar sebagai manusia. Karena apa? Kuasa doa yang bekerja. Tapi mengapa doa bisa berkuasa? Karena tekun. Bagaimana kita akan bisa mengalami hal-hal yang luar biasa? Bahkan masalah kita segera terjawab, terselesaikan. Kita mengalami kemenangan kalau kita tidak doa dengan tekun. Sepertinya berdoa itu menjadi satu beban yang sangat berat. Sepertinya berdoa itu hanya dikasih waktu nanti yang kosong, yang lega, yang hati saya lagi adem, hati saya lagi mau. Sisa waktu. Mengapa doa tidak jadikan hidup kita? Sehingga di mana saja kita bisa berdoa, karena doa itu berarti kita komunikasi dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Disitulah kunci daripada sebuah keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, dan hal-hal yang luar biasa lagi. Landasan hidup kita adalah doa, itu hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.